teman dan sahabat trader, berjumpa lagi dengan saya Matias Putra. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membicarakan sebuah metode analisa yang sangat penting atau sangat powerful. Jadi di mana kita akan menggabungkan dua kekuatan, yaitu indikator dengan osilator. Kita akan menggabungkan indikator Bollinger Band dengan osilator RSI. Nanti kita akan lihat. Jadi silakan teman-teman nonton video ini sampai tuntas agar tidak dapatnya separuh-separuh, sayang sekali. Karena ini sangat membantu Anda di dalam pengembangan hasil trading Anda. Kemudian teman-teman yang pendatang baru, jangan lupa di subscribe, klik lonceng, dan silakan teman-teman mau bertanya di komen ini. Ada waktu pasti saya akan menjawabnya. Dan bagi teman-teman yang masih pemula, sebaiknya teman-teman jangan langsung melakukan trading dengan uang sungguhan atau real money. Sebaiknya pakai demo ya. Jadi nanti teman-teman cara membuka demo akun itu dari broker MRG, nanti ada saya kasih linknya di dalam deskripsi ini. Teman-teman nanti setelah nonton selesai video ini boleh cek di link deskripsi video ini. Teman tinggal daftar saja di situ dan broker akan kasih teman-teman biasanya 10.000 sampai 100.000. Nah, teman-teman silakan melakukan latihan trading di situ ya. Jangan langsung pakai uang sungguhan, nanti beresiko sekali begitu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan dengan menggabungkan atau mengkawinkan atau mengkombinasikan antara Bollinger Band dengan RSI ya, atau BB dengan RSI. Apa itu RSI? Nanti kita ya. Itu osilator. Oke, sekarang kita coba kita ambil misalnya pair dari kiri window ini, kita coba ambil pound sterling USD ya, GBP USD. Kita klik kanan, kita chart window ini ya teman, ini kita hilangkan ini yang kotak-kotak ini, grid nih teman-teman. Dia klik kanan, kita ini grid, kita klik, hilangkan. Sekarang kita ganti, ini kan ada chart, kita ganti candlestick, kita besarin sedikit, ini dia. Ini dia. Oke, kita coba munculin indikatornya. Teman-teman, indikator bisa muncul dari sini. Nah, ini ada nih ya, ke kiri ini. Ini Bollinger Band. Kita seret taruh di sini. Kita ikutin dia saja, defaultnya itu biasanya ya 20 ya. Periode 20 saja, coba. Oke. Kalian bisa lihat ya. Oke, saya coba ubah yang hitam ini, saya kurang suka lihat yang hitam gelap-gelap. Saya mau ubah layar ini jadi putih, gimana? Bisa, teman-teman? Ya, teman-teman, di dalam layar hitam ini yang di tengah-tengah window ini, main window ini, kita klik kanan. Kita ke properties ya. Properties nih, backgroundnya kita ubah ke white aja. Oke, itu udah jadi white. Kemudian ini supaya ini foreground sih, ini buat yang di samping ini, harga-harga di samping ini supaya kelihatan ya. Kalau dia putih, kita jangan putih, nggak kelihatan, kita harus kasih hitam saja. Nah, ini biar kelihatan. Kemudian bar up-nya, artinya candle yang naik kita kasih biru saja. Oke. Bar down-nya kita kasih merah, jadi supaya nanti kelihatan tuh ya, udah mulai ya. Bull candle kita kasih biru.
kemudian bear candle kita kasih turun, itu kita kasih merah. Tuh, kelihatan sekarang. Oke ya. Nah, ini lebih terang, lebih jelas. Oke. Lalu ini yang BB ini saya kasih lebih tebal dikit biar kelihatan. Ketemu, kita sodorin ini ketemu saja. Ada Bolivar, kita di mouse klik kanan, properties, kita kita agak tebalin dikit. Kalau bisa warnanya jangan hijau, kita agak ini biar kelihatan, kita kasih biru. Ini kan kelihatan sekali teman-teman. Terlalu besar ya, kalau biru mungkin tidak usah terlalu besar, saya kembalikan. Ini biru cukup yang standar setia saja. Oke ya, ini agak kelihatan. Oke, ini Bollinger Band atau BB orang singkatnya. Sekarang ini baru satu, kita coba hidupin satu lagi osilator. Osilator teman-teman sama bisa ambil dari sini kiri. Ini osilator, kita cari yang RSI. Ya, Relative Strength Index. Oke, kita klik dan kita select ke sini. Kita oke. Ini RSI. Oke ya. Jadi sebetulnya ini masing-masing secara video tersendiri sudah saya jelasin, teman-teman nanti kalau mau lebih bisa cek di video saya sebelumnya menyangkut Bollinger Band, menyangkut tentang RSI. Oke, saya sekilas supaya yang pertama kali datang nggak bingung. Jadi aturan kalau kita melihat dari Bollinger Band ini adalah, teman-teman lihat ya, setiap kali dia menyentuh, ini Bollinger terbagi dari 3. Ini ada di atas garis atas. Ini saya sebut ini adalah upper band, lalu tengah meridian ya, saya sebut itu meridian. Lalu yang di bawah itu adalah lower band. Jadi atas, tengah, bawah. Oke. Jadi harga itu setiap kali teman-teman lihat ketika dia menabrak upper band, dia tabrak keluar, maka harga cenderung ditarik kembali kan. Tuh, ya, ditarik kembali. Nah, teman-teman lihat ketika tuh dia keluar daripada lower band, maka harga kembali dia tarik ke dalam body Bollinger Band atau BB itu ya. Tuh. Teman-teman lihat ya, ini keluar kan dari lower band, maka dia akan tarik ke dalam. Nih, keluar kan, lalu ditarik ke dalam. Ini keluar ke atas, ditarik ke dalam. Nah, kita lihat ini keluar, tarik ke dalam, keluar, ditarik ke dalam. Sama ini ya, ketika dia keluar cenderung ditarik ke dalam, paling tidak ke tengah tuh ya, keluar, ditarik ke dalam, keluar ke atas, ditarik ke dalam, ke bawah, keluar ke bawah, ditarik ke dalam, menuju ke atas. Oke, jadi ini sama kayak begini ya. Nah, cuman ada nih ya, cuman ada saat-saat tertentu pengecualian itu ketika dia tarik ke atas, dia harga meletus ke atas. Jadi gimana? Oke, gini teman-teman. Teman-teman perhatikan. Setiap kali dia mulai tarik ke atas, biasanya itu adalah terjadi namanya bottleneck, teman-teman. Apa itu bottleneck? Bottleneck itu adalah ini. Kayak ini loh, leher botol, teman-teman. Leher botolnya kecil-kecil, tahu-tahu nih harga menembus ke atas, ya kan, atau menjelang kayak hampir sideways begitu, di mana volatility-nya kecil, tahu-tahu harga mendorong, ada candle besar mendorong keluar untuk membentuk body botol. Maka disebut ketika bottleneck keluar kan masuk ke dalam body botol. Apa itu body botol, bahasa Indonesianya ke dalam ya badan botolnya begitu ya. Ketika ditarik ke dalam tuh, disitulah, karena disitu ada dorongan ledakan dari big boy secara masif, maka harga akan melebar dan volatility tinggi, maka harga cenderung ditarik terus ke keluar, tapi dia pasti akan tarik kembali lagi tuh ya. Cuman kita nggak tahu kapan, maka nanti kita akan lihat, kita akan dikonfirmasi atau dibantu oleh RSI. Oke, jadi ini dulu ya. Nah, ditarik ke dalam kan, keluar ke dalam, keluar ke dalam.
Kayak begini kan bottleneck nih, ketika disorot nih harga malah terus naik. Terus turun. Oke? Sampai di sini dia belum ditarik ke dalam. Nah, bahkan sampai sini baru ditarik ke dalam. Oke. Jadi kita butuh untuk satu pengaman lagi supaya tidak terjadi fake yang lebih besar. Maka kita perlu ditopang dengan RSI. Oke? Teman-teman, kita sekarang melihat RSI. Cara kerja RSI ini ada 3 area, teman-teman. Gerakan RSI ini ada 3 area. Area pertama adalah dari 0 sampai 30% dan 30 sampai area di tengah 30 sampai 70% dan 70 sampai 100. Teman-teman, kita hanya memperhatikan ketika RSI ini berada di bawah 30% atau di atas 70%. Oke. Karena coba teman-teman lihat, ketika dia menyentuh 30% atau ke bawah, maka RSI cenderung sama naik kembali. Atau ketika dia menyentuh 70% ke atas, dia cenderung turun kembali kayak begini ya teman-teman ya. Di atas 70% dia turun kembali. Di bawah menyentuh 30% dia naik. Teman-teman terus perhatikan nih, nyentuh dia akan naik. Oke. Kita hanya memperhatikan 2 area itu saja. Di tengah-tengah kita tidak usah pusingin, karena itu adalah sebuah, kita anggap itu harga bergerak sideways di tengah-tengah situ. Kita hanya menunggu momentum di atas dan di bawah. Oke, singkatnya begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita gabungkan. Teman-teman perhatikan, ketika misalnya ketika ini keluar dari lower band, ini kan keluar dari lower band ya teman-teman ya. Nah, teman-teman misalnya ketika ini keluar dari lower band, maka kita kan melihat, kita kan siap-siap untuk buy kan. Tapi kita tunggu dulu, ini apakah ada menyentuh 30% ini. Nah, ini menyentuh. Oke. Lalu ketika menyentuh, dia cenderung berikutnya dia naik nggak? Di atas 30%. Karena berikutnya dia kan naik itu kan. Karena berikutnya teman-teman lihat yang biru. Maka di bawah itu dia kan cenderung belok ke atas dari 30%. Nah, jadi setelah ini terjadi, berikutnya kita buy teman-teman tuh. Harga sampai tembus ke atas itu. Ya, 150 pip loh teman-teman. Oke ya. Nah, jadi kayak misalnya kita terus. Nah, kayak begini kita nggak mau trade. Kenapa? Ini juga nggak nyentuh 30%, ini juga tidak keluar Bollinger Band. Kita lihat ya. Nah, sama kayak begini. Ini biru. Ini kan keluar. Ketika dia keluar, kita mau lihat nih. Ini RSI-nya nyentuh 30%, nyentuh. Karena berikutnya ya, kita lihat malah itu sudah belok turun ke bawah. Maka karena berikutnya kita sell sehingga kita tidak terjebak dengan tadi terus naik ya. Kita konfirmasi oleh saya, maka karena berikutnya kita sell tuh harganya sampai di mana? Sampai 90 pip teman-teman. Oke, coba cukup ini powerful. Kita lihat yang di sini kan keluar, kita nggak mau karena ini ada di tengah-tengah, harus di bawah. Nah, contoh kita nggak terjebak di sini, keluar, kita nggak mau terjebak buy. Kenapa? Karena ini tidak, yang di daerah sini tidak menyentuh 30%, masih di tengah, makanya kita tidak, harga terus turun. Nah, ketika ini sampai di sini teman-teman lihat, sampai di sini ini harga menyentuh candle berikutnya, dia mulai belok naik. Di sini kita boleh buy, harga sampai di sini, coba lihat 50 pip loh. Berapa duit sih 50 pip teman-teman? Kalau teman-teman satu lot ini sama dengan teman-teman akan dapat 500 US dollar, sekitar 7 jutaan. Asik ya? Hanya berapa jam gitu. Oke ya. Terus kita lihat. Nah, ini keluar. Tapi ini di tengah-tengah RSI-nya, kita tidak mau trade. Ya, kita lihat. Ini kan keluar. Kita mau sell nggak? Nggak, karena ini tidak menyentuh 70% balik. Tidak. Sama, ini keluar kita nggak mau. Sehingga kita tidak terjebak di dalam kondisi yang sideways kayak begini-gini ya. Bolak-balik harga di situ dipermainkan. Nah, sekarang kita begini. Ini kan keluar. Ya. Ini keluar. Teman-teman, ini di atas, tapi ini kan dia tidak membelok kembali masuk ke dalam 70% ke bawah. Jadi sehingga kita tidak mau. Oke.
Kita hanya menunggu konfirmasi ini menembus mengcross di bawah 70%. Setelah candle keluar kita baru mau. Sehingga kita di sini tidak terjebak. Kita akan tunggu momentum dia cross ke bawah. Kita ini. Ya, sehingga ini kita nggak mau. Ini ya. Teman-teman, di sini mulai cross ke bawah, tapi apa yang terjadi sayang ini tidak di luar upper band. Kita juga tidak mau, teman-teman. Tuh, kita selamat ya. Akhirnya dia udah coba. Ini teman-teman, kita lihat di sini keluar, tapi di sini nyentuh nggak? Oh enggak ya, enggak, kita nggak mau. Dia masih di bawah 70, dia harus ada 70, mau cross ke bawah 70, kita nggak mau. Nggak mau. Nah ini kan kita keluar, sama kita karena di sini RSI-nya tidak menyatakan di atas, kalau kita nggak mau sell. Ya kita nggak mau sell. Nah sekarang bagaimana nih teman-teman, lihat ya, kalau kondisi kayak begini, dia kan keluar, ini dia 30 mengcross ke atas. Di sini maka candle berikutnya dia mulai di sini mulai cross. Setelah ini terjadi maka candle berikutnya kita buy, teman-teman. Itu harga naik ya. Kita candle ini berikutnya kita buy sampai di sini loh, berapa? 100, hampir 160 pip. Oke. Ini keluar, teman-teman. Kita lihat ini belok nggak? Ini keluar. Nah, ini boleh belok nih. Kita boleh sell di sini, teman-teman. Kita lihat hasilnya. Tuh. Ini teman-teman sampai di sini. Kita sell di sini, teman-teman, hasilnya sampai di sini. Berapa? 170 hampir 180 pip juga. Ini baru H1 loh. Kalau time frame makin gede, untungnya makin besar tentunya. Oke. Teman-teman bisa lihat ini. Ini adalah sangat powerful ya dari tadi ya. Misalnya kita coba ke time frame lebih besar, H4 misalnya. Kita iseng-iseng. Kita mau lihat berapa duit. Kita dengan pola tadi, misalnya teman-teman lihat ini kan dia keluar nih, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini keluar upper band, tarik kembali, dan ini di atas tarik kembali di bawah 70%. Nah, candle berikutnya katakan di sini kita mulai sell. Harga sampai di sini loh, teman-teman. Berapa itu? 600 pip. Teman-teman, kalau satu lot teman-teman akan mendapatkan 6.000 US, kurang lebih 90-an juta. Asik nggak trading kayak begini tuh? Oke, kita lihat lagi di sini. Tanda keluar. Ya, ini keluar, tapi tunggu dia belok. Ketika dia belok, tuh, dia belok kan di sini. Ya, keluar dia boleh belok. Kita baru candle berikutnya kita baru sell sampai di sini. Berapa? 160 pip. Jadi kalau satu lot sampai 1.600 US. Berapa? Hampir 20-an juta. Teman-teman tuh lihat ya. Oke. Ketika dia begini-gini kita nggak mau, karena ini lagi tengah-tengah. Ketika dia keluar, ini pun ini belum di atas ke bawah, kita nggak mau. Kita lihat. Ini semua di tengah-tengah, kita nggak mau. Oke, kalau ini keluar kita lihat. Ini teman-teman lihat ya. Ini keluar, dia udah nyentuh, dia menyentuh ke arah naik. Maka candle berikutnya kita anggap sini kita baru buy. Harga sampai ke ujung langit, teman-teman. Itu 460 pip. Dan harga masih terus naik ya. Wow. Tak terhitung profitnya, teman-teman. Oke. Kalau lihat di sini, kita lihat ini RSI-nya sentuh naik enggak? Yang di sini kita lihat RSI sentuh naik enggak? Sentuh turun enggak? Kita nggak mau. Kita harus disiplin ya, teman-teman ya. Kayak gini, keluar ini di tengah kita. Di sini kita lihat, teman-teman perhatikan nih. Lihat enggak, teman-teman? Ini kan nyentuh di bawah, dia mulai cross 30 ke atas candle ini, maka kita buy di sini. Harga sampai ke ujung langit juga. Hampir 700 pip. Oke, teman-teman. Powerful ya. Jadi ini metode penggabungan yang luar biasa. Oke, untuk teman-teman lakukan yang pemula, lakukan demo dulu.
Dan bagi teman-teman yang sudah lama namun belum memiliki broker yang tetap, teman-teman bisa klik link daftar di MRG ini, karena broker ini menurut saya pakai cukup mudah lah ya, cukup mudah untuk transaksi mau setor maupun kita tarik dana, bisa 24 jam dan dilayani oleh admin secara 24 jam dengan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman tidak akan mengalami kesulitan kalau yang kurang fasih di dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oke, teman-teman silakan cek video-video saya berikutnya. Salam profit untuk kita semua.